Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya, Bapa yang baik dan surga. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu kami ada di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang punya seluruh hidup kami. Kami mau berkata nama-Mu di tempat ini. Untuk diberkati dengan wajah, dalam nama Yesus, biarlah kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami mengusirkan semua roh jahat setan iblis, jahat penguasa jahat. Siap untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami diberkati. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Saya mendulur suaraku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya mau menyaksikan mengenai kebaikan Tuhan. Nanti Pendeta George Iki akan menyambungnya. Hari ini saya mau bersaksi sesuai dengan tema dari KKR kita, yaitu the power of God's word. Artinya kuasa dari firman Tuhan. Saudaraku, saya mau menyaksikan kalau bukan karena kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya, saya sudah lama hancur, sudah lama dan sudah lama binasa. Binasa secara badani, binasa secara rohani, binasa segenap kehidupan saya. Oleh sebab itu dengan sukacita saya bersaksi hari ini. Mazmur 119 saya 17 berkata, aku tidak mati, aku hidup untuk menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Saya mau bersaksi kepada saudara bagaimana hidup lama saya sebelum saya dibebaskan, diselamatkan oleh kuasa Tuhan dan kuasa firman-Nya. Saudaraku, saya dibesarkan dengan cara hidup yang terkutuk. Mengapa saya katakan terkutuk? Karena firman Tuhan berkata bahwasanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kekayaannya, kehebatannya. Terkutuk. Saya tidak tahu. Karena orang tua saya mengatakan, dan semua orang-orang di sekitar saya mengatakan, kalau mau sukses, kalau mau diberkati dalam hidup ini, sungguh-sungguh harus belajar kuat, kerja kuat, rajin, berbuat baik kepada orang, maka kau akan berhasil. Lalu saya berusaha dengan segala hati, dari mulai kecil sampai akhirnya saya landing di Fakultas Kedokteran tahun 1960, 60 tahun yang lalu. Banyak saudara belum lahir. Ya, saudara bisa bayangkan, saya masuk Fakultas Kedokteran umur 17 tahun, saudaraku, 60 tahun yang lalu. Berarti umur saya sekarang berapa? 77 tahun. Haleluya. Sekarang ini karena saya dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan, oleh kuasa firman-Nya. Saya bersaksi Tuhan membebaskan saya. Akhirnya saya masuk kedokteran, tetapi selama saya di Fakultas Kedokteran, saya mengalami banyak hal-hal yang sebenarnya itu adalah kutuk. Saya tidak tahu, saudaraku. Saya pikir sudah semuanya baik, karena pada zaman saya jarang orang bisa masuk Fakultas Kedokteran. Dari seluruh kabupaten kami, saya pertama, saudaraku. Ya, anak perempuan yang masuk kedokteran. Lalu saudaraku, saya pikir semuanya akan mulus. Apa yang terjadi? Betul-betul kutuk. Karena satu persatu orang tua saya dan saudara-saudaranya meninggal dengan tiba-tiba. Satu meninggal umur 42 tahun, 10 bulan kemudian ibu saya tidak tahan, saudaraku, meninggal lagi. 2 tahun lebih kemudian meninggal lagi, habis. Semua kami tidak ada orang tua, semua punya orang tua tunggal yang nggak tahu cara
Untuk apa hidup ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Kemana itu perginya supaya sudah mati? Saya tidak tahu, karena selama ini saya berpikir apa yang bisa kupikir, itu saja yang saya mau ikutkan. Yang lainnya saya tidak pernah peduli. Pokoknya kejar dengan kekuatan manusiawi. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan itu terkutuk. Jadi kepada kami seluruh kabupaten Langkat berkata, keluarga kami hancur. Tetapi puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Pada saat seperti itu saya dikirim ke UI saudaraku untuk belajar lagi, lebih jauh lagi belajar. Tapi di sana Tuhan dengan kemurahannya, kebaikannya, dengan sangat luar biasa saudaraku kebaikannya, membuat saya tinggal di satu tempat di mana orang-orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dari berbagai gereja. Lalu satu orang mengundang saya ke KKR seperti ini, Paskah. Saya pun ikut saudaraku, dan saya dengar firman Tuhan yang berkuasa bebaskan dan menyelamatkan saya, melepaskan saya dari kutuk dosa. Firman Tuhan waktu itu berkata, Yesus itu sudah mati bagi saya. Yesus itu mengasihi saya. Hitam, merah, patma pun dosa saya menjadi putih kalau saya percaya kepadanya. Oh, saya berseru saudaraku kepada Tuhan Yesus di kebaktian itu. Saya katakan, Yesus ampuni aku, Yesus selamatkan aku, Yesus tolong saya Tuhan, Yesus engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku, mari Tuhan. Saya betul-betul saudaraku pada saat itu membuka hati saya dan memanggil Yesus dan minta dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan tahukah saudara, saya merasakan satu kelegaan yang besar. Tadinya begitu berat beban saya, lalu saya saudaraku merasakan betul-betul Tuhan mengampuni dosa saya. Dan sejak itu saudaraku, saya sungguh-sungguh berubah. Kapan saya berdoa, saya tahu betul Bapa di sorga sudah menerima saya jadi anaknya dan mendengar doa saya. Kapan saya bimbang saudaraku, lalu kemudian firman Tuhan ini meneguhkan saya. Tadinya saudaraku ini seperti huruf mati kepada saya. Begitu saya terima Yesus, kuasa firman Tuhan ini luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Pertama saya teguh tidak mau mundur dari jalan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya katakan seumur hidupku Tuhan, aku hanya mau setia padamu. Dari sejak saya selamat itu sampai hari ini, saya tidak pernah saudaraku mundur, tetapi saya sangat bersukacita. Sampai umur saya 77 tahun, saya mau bersaksi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Percayakah saudara kalau saudara percaya kepadanya, setia kepadanya, dia akan membawa saudara ke surga? Percayakah saudara darahnya menyucikan dosa saudara? Itulah dia Tuhan Yesus. Itulah hal pertama yang diselamatkan Tuhan dari saya, itu dari kematian rohani. Karena kutuk dosa saya membawa saya ke neraka, tapi darah Yesus sudah menyucikan sehingga saya bisa selamat, lahir baru, berubah, dan kemudian punya rumah di sorga. Hari ini jangan keluar dari tempat ini sebelum saudara terima Yesus. Apa gunanya kita dapat seluruh dunia ini jika jiwa kita binasa? Apa gunanya pangkat kita tinggi? Apa gunanya, oh saudaraku, apapun kita dapat dunia ini kalau firman Tuhan berkata itu adalah kutuk. Saudaraku, Yesus sudah tergantung di kayu salib. Dia mengangkat semua kutuk sehingga saya dan saudara boleh bebas dari kutuk dosa dan hidup dalam berkat Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan menyelamatkan saya dari banyak hal. Malam ini tidak sempat, kepada saya hanya diberikan beberapa menit. Kalau nanti ini berbunyi, saya harus berhenti saudaraku. Nah, ini sudah berbunyi pertama kali. Sebentar lagi berbunyi kedua, saya harus turun. Dengarkan apa yang saya katakan, karena yang saya katakan ini hanya firman
Iman datang dari mendengarkan firman. Kapan iman kita timbul? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali saya sakit, saudaraku, banyak sakitnya, tapi yang sekali ini saya sakit jatuh pada umur 77 tahun. Ini baru beberapa waktu yang lalu. 77 tahun umur saya selalu biasanya patah pinggul, patah tulang belakang, segala patah. Saudara, Yesus menyelamatkan saya. Firman Tuhan saudaraku berkata oleh Firman Yesus kami sembuh. Saya tidak patah, tidak retak, tidak apa, bangkit hidup keliling Indonesia. Kenapa saya ceritakan? Pertama, Yesus baik. Kedua, kalau saya ditolong, saudara pun semua bisa. Kuasa firman-Nya, nanti saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Hari ini saudara bisa terima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hidup saudara. Saudara bisa ditolong Tuhan asal saudara percaya kepada firman-Nya. Amin. Satu lagi saya mau ceritakan sebelum saya turun saudaraku, yaitu Tuhan Yesus firman-Nya berkata, berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, segala musuh setan iblis tunduk dalam nama Yesus. Sekali saya dan Pak Munte dan Ibu Joyce saudaraku pergi ke kebaktian minggu, seseorang mau menembak Pak Munte. Sudah ditujukan laras pistolnya kepada Pak Munte, tetapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Lalu kami semua berseru, di dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak. Di dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak. Di dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak. Saudara tahu, diturunkannya gigi dia. Beri kemuliaan kepada pistol itu hanya tinggal melekat, saudaraku. Saya tidak tahu berapa lama kami berseru dalam nama Yesus. Menurut saya selama-lamanya, artinya 100 tahun pula ada itu saking, karena itu hanya tinggal melekat. Tapi pada waktu dikatakan dalam nama Yesus, seluruh kuasa surga turun melindungi anak-anaknya yang berseru kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Tuhan berkata, nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala lutut bertelur, segala lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Segala kuasa ada padaku. Tuhan Yesus berkata, Matius 28 ayat 20, ayat 18 sampai 20. Segala kuasa ada padaku di sorga dan di bumi. Sekarang saya dan saudara ada di bumi. Tubuh Kristus, saudara punya kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Percayakah saudara Tuhan Yesus baik? Mau mengampuni dosa? Mau menyelamatkan saudara? Pada saat celaka, pada saat bahaya, dia siap menolong kita. Pada waktu sakit, dia mau menyembuhkan kita. Setiap saat dia ada dalam kita, dekat dengan kita, mau menolong kita. Untuk itulah hari ini kita kebaktian. Kalau saudara percaya, siapa percaya Yesus Pak? Wow, saudara sungguh jujur. Siapa percaya Yesus mau mengampuni dosanya? Siapa percaya kalau dia berseru diselamatkan Tuhan? Jangan turunkan tangannya. Mari kita berseru. Katakan, Yesus, selamatkan saya. Ampuni dosaku. Saya percaya darah Yesus sudah menyucikan.
biarlah sepanjang hari ini saudara diberkati, malam ini, dan bukan hanya malam ini, selama-lamanya saudara diberkati.